Mitra bisnis, Menkop dan UKM Teten Mas Duki mengaku akan mengatur harga jual minimum barang-barang yang dijual di e-commerce. Teten mengklaim pengaturan itu perlu diterbitkan karena selama ini produk lokal tidak mampu bersaing jika masih ada persaingan harga di e-commerce. Apalagi menurutnya saat ini penjual di e-commerce banyak yang merupakan reseller produk-produk impor yang murah-murah itu. Apa komentar Anda mengenai rencana pemerintah mengatur harga jual minimum barang-barang yang dijual di e-commerce yang diklaim untuk melindungi produk lokal ini? 633-9160, kami buka kembali line telepon untuk komentar Anda, ataupun melalui WhatsApp call 0816-924-924. Ini niatnya sih bagus ya, niatnya saya setuju sekali ya, setuju banget gitu untuk melindungi di dalam negeri gitu. Cuman kalau caranya itu dengan menaikkan harga jual gitu ya, minimal harga jual gitu, sepertinya nggak kena gitu, karena misalnya gini, mereka importir gitu ya, masukin barang itu beli dengan harga 100 gitu, di sini dipaksa menjual dengan harga 500 gitu. Ya mereka kan senang banget gitu, untungnya besar gitu, dan tidak akan mungkin mereka terus kemudian bikin pabrik di sini gitu. Udah aja senang impor terus, untungnya besar banget gitu. Jadi nggak memacu mereka bikin pabrik di sini gitu. Ini sebenarnya begini ya, akar masalahnya ini kan pertama ini dari SDM dulu, sumber daya. Orang yang duduk di kementerian juga kalau tidak pas dan sesuai dengan ilmu dan keahliannya susah. Itu pertama, kita harus memilih ahli-ahli untuk duduk yang benar. Nah ini kan juga termasuk pelaku importir. Dan saya terjun langsung, saya ke Cina sendiri, saya belanja, saya masukin sendiri barang dari China, dari Guangzhou ke Jakarta. Ini permasalahannya kan begini, selama ini kan kita kong-kali-kong antara kargo dan pemerintah dan bea cukai. Jadi ada barang yang memang masuknya itu dibayar pajak oleh kita, tetapi sampai di pihak kargo dengan bea cukai itu dimainkan. Jadi kita misalnya masukin baju dari Guangzhou, 1 kubik misalnya kita bayar ke kargo 8 juta, kargo mungkin bayar ke bea cukai hanya 4 juta. 4 jutanya mereka bagi. Ini yang terjadi sekarang. Dan ini masa pas Mas Teten, Mas Duki mereka nggak tahu. Semua ikut bermain. Percaya saya. Itu baru baju. Kalau bahan baku lebih gila lagi. Ada bahan baku untuk kimia, untuk pertanian, perikanan, pupuk. Itu semua mafia semua di sini. Sekarang Mas Teten bilang mau mengurangi nilai di toko marketplace. Bagaimana caranya dia mengukur itu? Bagaimana caranya sedangkan barang yang diimpor seabrek-abrek sampai baut kecil-kecil pun diimpor. Coba Anda lihat sekarang. Orang piara ikan hias di Indonesia ini makanannya itu cacing aja, diimpor dari China cacing. Lah ini kan yang perlu dibenahi ini bukan harganya. Pemerintah harus melihat barang mana yang harus di stop untuk impor. Kalau bahan baku oke, bisa diimpor. Bahan baku impor kita kelola di sini, itu tenaga kerja masuk devisa. Barang yang di stop diimpor itu barang jadi, itu harus di stop. Ayo kita stop, kita pakai produk dalam negeri, kita pasti menang. Lah ini kan kerannya dibuka untuk barang impor semua ya, mati. Yang UMKM kecil di Tangerang, di Solo, di Indramayu, di segala macam yang buat kulit, buat ini semua tas-tas, mati Pak. Kunci utama itu paling gampang, stop aja impor barang jadi dari sana, aman negara kita. Terima kasih Pak FM. Misalnya lebih murah itu dari harganya atau setelah dapat cashback dari e-commerce-nya gitu loh. Saya kurang begitu mengerti dari harga pokoknya atau dia udah kasih cashback kan bisa murah juga gitu kan. Ya saya merasakan ada beberapa barang yang emang barang rusak ya, reject itu dijual kayak murah. Jadi kita mau retur pun ongkos kirimnya itu lebih gede daripada harga barang. Menurut saya sih ada bagusnya juga. Jadi yang barang-barang yang rusak kayak gitu nggak dijual lagi. Cuman kalau misalnya dibilang barang impor ada yang murah, tadi saya baru cek ada juga batik
yang dijual Rp100 saya lihat. Nah itu apakah mau diatur juga atau gimana gitu loh? Oke, makasih. Ya dari kasus-kasus sebelumnya ya banyak tuh upaya pemerintah yang tadinya tujuannya mulia, misalnya melindungi yang supplier lokal, penjual lokal, UMKM lokal, ya kan. Itu ujung-ujungnya tuh yang tidak begitu baik gitu. Karena banyakkan penjual lokal UMKM atau yang konsumen dalam negerinya gitu. Sekarang kita justru mesti lihat bahwa kita nggak punya kemampuan untuk membuat satu barang murah, ya kan, berbagai hal lah, nggak efisiensi dan lain-lain. Ya jangan dipaksakan, jadi kita harus konsumen dipaksa untuk beli barang mahal begitu loh. Ya kan, kayak dulu kasus SNI, produk-produk China dihadang dengan harus ada SNI. Produsen lokal pun juga jadinya kena getahnya juga harus ada SNI-nya gitu. Jadi banyak lah jadi kasus gitu loh. Kalau emang istilahnya kita nggak kuat, nggak bisa produksi barang yang dengan harga murah, ya kita harus akuin kita kalah. Kita yang lain saja gitu, jangan di situ gitu loh. Yang ada malah bikin sengsara masyarakat gitu. Beli. Dan satu lagi, yang produsen lokal juga untungnya jangan banyak-banyak. Itu aja, makasih. Saya juga bingung ya, PTN ini gimana mau melarang orang itu jual mahal, jual murah. Produknya enggak. Kita contoh aja ya, salah satu saya kasih contoh, apel Malang. Ya enggak? Apel lokal sama apel dari luar negeri Tiongkok. Enakan Tiongkok, nggak keras empuk. Kalau apel Malang orang gigi palsu rontok, mahal lagi. Nah, siapa mau beli? Nah, justru pemerintah mesti lihat solusinya gimana. Apa petani disubsidi nggak, dengan teknologi nggak canggih. Dulu orang petani kan pakai paruh ari, sekarang pakai mesin. Ya nggak semua mesin. Ya pemerintah sih mikir dong, jangan istilahnya gampang aja. Mana bisa sih larang orang jual murah? Ya kan nggak masuk akal. Kecuali kita di Tiongkok aja dengan sosialis komunis masih nggak bisa. Mereka menciptakan saingan gimana, istilah pengiriman gratis atau cara apa. Kecuali pemerintah punya LPG, ya bensin, nah itu PLN tuh bisa. Ya kadang-kadang saya lihat Jokowi bawahan, Jokowi mau istilah habis jabatan kok bawahan semua amburadul yang nggak dapat istilahnya pintar menjalankan tugas. Bicara barang ya itu ribuan barang ya, jenisnya juga bermacam-macam, ada yang produk tumbuhan, hewan, terus bahan modifikasi, industri gitu. Nah, sekarang yang mau diatur yang mana gitu. Jadi statement itu menurut saya terlalu datar banget gitu. Nah, cuma kalau tadi underline-nya adalah produk impor. Nah, kalau mau diatur bukan masalah harga jual itu kan udah di market. Udah market itu kan pure competition. Salah kaprah lagi Menteri Perdagangan nih. Ini sebenarnya dia nggak bagus nih, nggak ngerti makroekonomi, mikroekonomi. Menurut saya di hulunya gitu loh. Kalau mau membatas mau mengatur barang impor, biaya cukainya dinaikin, biaya masuknya gitu loh. Dari 10% jadi 20% aja atau 25% gitu loh. Dan dibatasi, kasih kuota. Gitu loh, kayak barang logam kan dikuotain, saya tahu persis itu, ada SPI-nya gitu loh. Nah, jadi bukan harga di pasarnya gitu. Nah, tetapi yang saya rasakan dan saya monitor, ya itu barang yang murah itu, yang dibandingkan dengan offline dengan toko-toko itu adalah banyak barang lokal juga. Contoh nih kayak barang-barang Unilever, ya kan, di toko sama di e-commerce jauh lebih murah e-commerce. Nah itu yang perlu ditelaah. Kenapa bisa begitu? Jangan kalau memang Menteri Perdagangan kita mau melindungi reseller atau wholesaler ataupun retailer, itu tanyakan ke Unilevernya, kenapa lu punya barang di e-commerce jauh lebih murah gitu loh. Itu pasti ketahuan di situ gitu loh. Jadi ada barang lokal, ada barang impor. Kalau barang impor gampang, di hulunya itu dibatasi, dinaikkan cukainya
UTV-nya itu bea masuknya itu aja. Makasih. Mau ngatur-ngatur udah tanggung kemana aja selama menjabat. Pak Tetennya ini dulu aktivis ini, tapi nggak tahu kinerjanya kita juga. Ya inilah, karena kita udah nggak aneh lagi lah kalau soal produk-produk kita itu banyak disaingi, masalah harga juga, apa produk kuantitasnya, kualitasnya juga. Jadi kembali lagi ya carut marut lah kita ini semuanya, pengaturan negara carut marut sampai kayak perdagangan kayak gini saja. Harusnya dari dulu menduduki jabatan di semuanya dibersihkan, yang utamakan produk lokal dulu kita. Jadi jangan kita berbangga kita dengan produk orang lain. Aku cinta Indonesia harusnya punya moto kayak gitu seperti zaman dulu. Tapi sekarang bantah betul, pakai baju bermerek, apa bermerek, wah harganya. Jadi untuk pemilih udah tenang-tenang saja, duduk dengan manis saja lah. Menurut saya ini rakyat sudah melihat bagaimananya ini rakyat delatain begitu saja. Makasih. Ini nih, kalau pendapat saya gini, kalau UKM kita kan memang kan itu perlu dibantu pendidikannya, itu dilatih lah, UKM kita dilatih. Setelah itu dari pemerintah itu kan ada anggaran untuk belanja. Itu bagusnya itu belanja produk dalam negeri, pemerintah sendiri, BUMN sendiri. Itu harus jangan belanja produk luar negeri, itu harus 100% beli produk dalam negeri. Itu dibantu pemasarannya. Nanti kalau udah pinter, udah gede, udah baca kode kan dia bisa belajar sendiri. Kalau masih kecil itu harus digitu. Sama kita kan mendidik orang-orang tua kita kan orang-orang nggak ngerti lah ya kita. Pemerintah kan harus melatih masyarakat kita. Kalau masyarakat kita nanti udah pada sukses kan, pemerintah juga yang menikmati kan. Pajaknya banyak, ini banyak. Nggak kayak sekarang itu orang kecil itu mau ekspor aja dipersulit sama pejabat yang di bawah. Kalau kita lihat presidennya kelihatannya baik, ya kan? Tapi mulai eselon 1, eselon kedua itu kelihatannya jelek gitu, sekuasa gitu. Kadang-kadang kita itu ngajuin izin aja susahnya setengah mati. Padahal kita mau membangun negara kan. Tapi izinnya itu, masya Allah susahnya. Itu yang harus diperbaiki. Presidennya harus keras sama eselon ke bawahnya itu biar negara kita bisa maju. Kita dari zaman Pak Harto itu pun di akhir-akhir itu kurang bagus, tapi di awal-awalnya itu bagus. Dia bisa melatih orang-orang susah, diajari nanti produk kami tampung ya tuh. Terus pengusaha BUMN ini ladang produksi dalam negeri. UKM ini jangan diganggu sama BUMN, jangan diganggu sama pengusaha besar. Ini punya orang kecil. Kalau orang besar basis itu nanti orang kecil kalah semua gitu. Pengusaha besar udah pabrik punya, pengecer juga. Akhirnya pasarnya nggak laku, produk kecil pada mati kutu. Terus produk kecil ditambah lagi nggak didukung sama BI. Kebijakan BI aja nggak mendukung sama orang-orang UKM. Gimana kita mau bisa bangkit? Makasih. Mungkin begitu. Saya rasa solusinya harusnya gampang sekali ya. Harusnya impor itu diperketat, pajak impor dinaikkan untuk barang-barang tertentu. Kemudian pajak itu jangan dikorupsi, dialihkan untuk membina UMKM kita bisa bersaing. Saya rasa itu yang paling tepat. Terima kasih. Itu si botak FM kayak doang nampang di depan rakyat di surat kabar kan juga kacau. Lu liatin aja, yang penting kita ngopi ya. Kalau saya berpendapat sih sebenarnya dengan kita ciptain tadi bea masuk yang tinggi dan lain-lain, sebenarnya itu menghambat persaingan ya. Konsumen sendiri kan pengennya kan persaingan itu sehat, kita dapat harga yang murah. Nah berarti kalau industri dalam negeri nggak efisien, artinya dia harus mengimprove ya. Gimana dia menurunkan biaya supaya harga jualnya lebih kompetitif gitu, bukan menghalang-halangi impor gitu. Memang melindungi industri dalam negeri penting, cuman gimana kita supaya juga kompetitif gitu di pasaran domestik. Jadi solusinya harus bersifat jangka panjang, bukan hanya cuma menciptakan policy atau peraturan yang temporer.
Kalau menerapkan tarif ini kan temporer sifatnya gitu. Menteri Koperasi itu nggak tahu ya ada yang namanya Komisi Pengawasan Perdagangan. Misalnya nentuin harga, kita asosiasi aja kalau kita ngumpul bicara harga seolah-olah dianggap karter itu bisa kena KPPU itu. Nentuin harga. Dia pikir apa ini nentuin harga pesawat terbang batas atas, batas bawah kali. Aduh, gue bingung dah. Lagian juga nggak tahu produk apa yang mau ditentuin harga. Ya memang untuk sementara kuncinya ya memang itu pajak. Kalau memang ada import ya kenain pajak lah, ya kan. Lantas kedua apa? Ya ini kembali ke daya saing produk kita yang dalam negeri. Mereka yang dari luar masuk dia harus kena ongkos angkut, ongkos kapal, lift on, lift off, segala macam, itu bisa murah. Atau dilakukan pembatasan untuk produk tertentu nggak boleh masuk. Ya kan caranya gitu kan, mungkin cara singkat. Tapi kalau diatur harga gimana ngaturnya? Di produk mana yang mau diatur? Nentuin harganya bagaimana ya bro? Gue bingung ya dengarinya. Jadi selain David Copperfield bisa menghilangkan tembok Cina, mengatur harga di pasar adalah ilusi kedua yang mungkin bisa dibayangkan gitu ya. Ini sih ilusi begitu. Bahwa mau dibikin peraturannya ya silakan saja, mau tanda tangan Pak Teten atau tanda tangan Pak Teten dan para dirjen, nggak apa-apa, besar-besar tanda tangannya di bawah dibikin. Namun yang harusnya dilakukan oleh Pak Teten dan Kementerian Koperasi memetakan, kalau dipetakan 10 atau 20 barang yang paling top, yang paling laku di e-commerce tersebut, katakanlah di yang kemarin ditutup di TikTok, maka dapat itu kan ya, apakah alat-alat aksesoris atau jilbab atau pakaian olahraga dan sebagainya. Nah, dilihat yang di dalam negeri kenapa mereka tidak bisa bersaing. Apakah banyak pungli di perkampungan-perkampungan tekstil di Tasikmalaya atau di manapun di Indonesia itu, ada nggak pungli-pungli yang di luar daripada biaya produksi mereka itu. Kemudian dilihat juga apakah barang yang dari luar masuk ini kena pajak atau tidak. Kalau memang kena pajak, harusnya the same playing field. Tapi kalau ada main mata sama oknum bea cukai misalnya ya, oknum ya yang masuk itu bisa tidak kena pajak, yang di dalam kena pajak macam-macam gitu, pajak bertingkat yang sudah dibikin oleh orang-orang pintar di Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan, yang lebih stabil, yaitu melihat struktur biaya yang muncul di industri dalam negeri, entah itu makanan dari mulai rempeyek sampai jilbab sampai baju olahraga, apa yang menyebabkan mereka mahal. Kemudian melihat barang yang dari luar ini bagaimana sistem perpajakan dan transparansi masuk barangnya bagaimana. Kalau sudah sampai di pasar, yaitu di platform e-commerce, kemudian mau ditertibkan, ya kelihatan ganteng sih Pak Tetennya di depan masyarakat, tetapi itu bukan mengobati sumber masalah gitu. Iya, kalau menurut saya regulasi di negara ini udah kebanyakan, malah kadang ada regulasi yang saling tabrakan, saling tumpang tindih, karena udah saking banyak ya. Tapi yang bikin apatis itu nanti implementasi dan sanksinya bagaimana. Selama ini kan cuma disebutkan aturannya harus begini, tidak boleh begitu, tapi nggak pernah dijelaskan sanksinya apa buat bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut. Jadi ya sebenarnya regulasi di negara ini kayak udah nggak ada harga dirinya gitu. Udah yang di pemerintahan cuma bisanya bikin regulasi, bikin aturan, tapi penerapan sanksinya itu nol sama sekali, nggak ada, nggak bikin takut, nggak bikin gerah. Dari saya itu aja, terima kasih. Iya, saya nggak mau bicara teknis, saya bicara tataran global ya. Saya setuju dengan Pak Teten ya. Bikin aja, sekarang zaman apa? Mungkin ada yang belum tahu, ini Amerika sedang menggolin satu undang-undang yang bisa membatalkan paten ya. Paten Huawei itu sangat banyak karena dia kalah bersaing, sudah dijegal, nggak kasih supply chip ya, tetap dia bisa terobos dan sekarang fight back dan omsetnya udah sangat bagus, menyaingi iPhone. Sepertinya akan terlewati. Tiba-tiba mereka keluarinlah satu undang-undang yang bisa membatalkan paten. Anda daftar ke negara dia percuma. Jadi dunia sudah sampai tahap begitu. Kalau kalah bersaing bikin undang-undang, yang penting kita sah. Nah, memang ini
butuh prasyarat. Kita harus kuat dulu secara militer, ya. Harus punya senjata. Pokoknya adu kuat. Kalau kita kalah bersaing, ya kita bikin undang-undang. Yang penting kita sah. Bahwa di luar dicerca, di ini Amerika nggak peduli kok. Dia langgar HAM begitu pengadilan HAM dunia di Den Haag mau sidang, dia ngancam itu hakim. Coba aja Anda sidang, saya sita aset Anda dan bikin susah. Begitu, dunia sudah kayak begitu, udah kayak perampok semua. Jadi ya Pak Teten sikat aja dah. Yang penting ukur dulu kemampuan, bisa bertahan apa enggak. Kerjain orang lain, kan kita kerjain orang lain kerjaan kita kuat, nah itu inti utamanya. Jadi saya setuju. Saya mau ngasih masukan sama Pak Teten Mas Duki. Birokrasinya dulu diperbaiki, baru diambil langkah seperti itu. Pas buat saya. Seperti UMKM seluruh Indonesia ini, pengeluaran pajaknya siapa yang backup, asuransinya, segala penjualannya, pergudangannya, baru nanti ketemu kuota sama seri rumus penjualan harga yang bisa paling murah. Seperti telur asin, Bu. Telur asin itu saya waktu dulu itu 1.800, jual ke warteg itu 2.500. Tapi kalau ada audit yang backup, harga itu bisa sampai 1.500, Bu. Cuma keuntungannya 1 tahun kemudian bisa diambil. Harusnya berpikir seperti itu Pak Teten Mas Duki. Ya. Seperti yang lama-lama itu dibangkitkan lagi, Bu. Seperti Pak Jokowi dulu pernah regulasikan UMKM pacul, cap ayam, celurit, arit dan lain sebagainya, alat-alat pertanian. Itu belum nampak, sekarang kelihatan hilang lagi. Sementara momennya momen pertanian, swasembada pangan itu seluruh dunia. Itu aja, Bu. Saya melihatnya ini dampak dari rakyat kita sendiri ya, Bu ya. Rakyat kita ini ketinggalan teknologi. Kelihatannya karena meremehkan teknologi, ya dia lebih pada untuk agama, dikit-dikit agama. Jadi teknologi itu nggak apa-apa. Nah sekarang kita lihat di luar negeri orang udah ngomong sampai ke bulan, udah ngomong sampai satelit, kita masih ketinggalan. Nah otomatis teknologi yang tertinggal itu dari luar negeri, yang kuno-kuno itu jatuhnya lebih murah jauh, karena mereka menggunakan teknologi bisa jadi harga produksinya menjadi lebih murah. Nah saat murah kita malah jadi proteksi lagi. Yang kayak gini sebenarnya salahnya bukan kebijakannya harus tutup-tutup ya. Kita harus mencerdaskan rakyat kita supaya bisa transfer teknologi dari luar. Ya ini jadi lingkaran setan. Inti utamanya adalah karena dikit-dikit demo agama. Ketinggalan, Bu. Kita lihatlah sekolah kita, pendidikan kita, tingkat pendidikan kita, apakah sudah bisa bersaing dengan negara-negara tetangga aja? Itu udah jauh dari situ. Gini ya, kalau boleh, karena tadi udah banyak yang buka rahasia semua, komplitin aja sekalian ya. Gini, jadi kita ini yang para elitnya masih mental Belanda, yaitu mental penjajah, mental korup, mental berkasta artinya merasa kastanya lebih tinggi gitu ya. Terus tadi kalau digandengin dengan apa yang dikatakan oleh beberapa, itu memang sebenarnya benar. Masalahnya adalah berganti pemerintah pun, kalau manusianya cara berpikirnya sama terus-menerus, partai politiknya juga kepentingannya sama terus-menerus, yaitu mencari upeti. Jadi saya nggak ngomong investasi. Kalau partai politiknya ikut untuk berinvestasi aja masih nggak masalah. Jadi mereka kaya, keluarlah modal dan kamu investasi, ngucur ke bawah. Artinya misalnya buka pabrik gula, oke, kamu boleh ikut investasi sebuah pabrik gula gitu ya, biar
beberapa dengan petani gitu. Jadi supaya mereka bertanggung jawab. Itu contoh soal. Jadi supaya rakyat ke bawah itu ada pekerjaan, petaninya juga ada pekerjaan, dan petaninya juga dihidupin dan kita juga mandiri. Tetapi yang ada saat ini adalah makelar. Artinya nggak mau repot karena nggak punya jiwa entrepreneur, sehingga adanya adalah menjadi makelar, yaitu dengan mengutip upeti nanti di Menteri Pertaniannya, Menteri Perdagangannya, ya pokoknya kayak gitu-gitulah kira-kira. Jadi daripada repot-repot ngurusin UMKM, daripada repot-repot ngurusin pertanian atau perikanan, ngajarin orang susah-susah, ngajarin peternak atau petani ataupun nelayan susah-susah, mendingan gua duduk manis, gua terima upeti. Lu mau import silakan aja, go ahead, monggo import, pokoknya setiap kontainer gua dapatnya berapa, atau setiap sekian rupiah gua dapatnya berapa. Itu repotnya mental Belanda. Jadi kalau kita selama ini masih begitu terus, ya repot. Makanya saya ngomong, ayo nanti tahun 2024 kita jangan pilih partai-partai yang lama, kita jangan pilih orang-orang tua itu. Mari kita pilih yang masih muda-muda, yang genset. Kenapa? Karena kalau genset akarnya itu belum beranak pinak. Jadi nanti kalau mereka korupsi, kita menjatuhkannya, menenggelamkannya itu mudah. Contoh seperti PSI. Jadi nanti kalau PSI yang dipilih, biar PSI yang mendobrak si tua-tua. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Mila sudah bergabung. Opinion. Nah, itu yang tadi barusan Pak Edwin itu contoh orang yang paham, dia tahu betul di lapangan seperti apa. Jadi kita ini, pemerintah kita ini emang paling lucu. Kadang-kadang bikin peraturan yang mereka tahu persis bahwa mereka juga tidak bisa kontrol. Bagaimana caranya mengontrol harga di platform begitu banyaknya? Dengan hukuman apa? Dengan sanksi bagaimana? Pengawasan seperti apa? Jadi mereka selalu bikin peraturan yang mereka tahu susah dikontrol. Why mereka nggak mau stop dari keran import dulu? Itu mereka nggak mau karena uangnya banyak di situ dan bagi-bagi seperti tadi Pak Edwin ya misalnya. Itu Pak Edwin itu tahu persis di lapangan memang seperti itu kenyataannya. Bea cukai, custom semua bermain. Jadi contoh bayangkan gini, kita punya home industry UMKM yang buat furniture, sofa dan sebagainya itu banyak sekali. Tapi kalau bayangkan kita, negara kita tuh Indonesia masih bisa mengimpor sofa dari China, dari Malaysia dan lain-lain. Jadi sebetulnya paling gampang itu stoplah kan import, selesai udah. Tapi kan mereka nggak mau karena uangnya banyak Pak di situ. Kami bermain semua. Jadi kami ciptakanlah peraturan yang kami sendiri tidak susah kontrol. Jadi istilahnya apa ya, pencitraan aja gitu. Jadi saya yakin ini bukannya Pak Teten dan sebagainya. Saya yakin lah Anda juga tahu lah. Kita tahu semua lah praktek di lapangan seperti apa. Dan itu bukan hoax dan bukan apa. Datang aja ke port Tanjung Priuk, saksikan sendiri itu semua mafia impor kargo dan sebagainya, borongan dan sebagainya bermain di sana. Produk tekstil, kemudian produk bahan baku sih nggak usah ngomong lah ya. Kemudian baut, mesin dan sebagainya, itu coba aja lihat di Tanjung Priuk seperti apa. Jadi pemerintah kita ini berpura-pura melindungi UMKM dengan menciptakan peraturan yang mereka sendiri tahu tidak bisa kontrol gitu. Kira-kira begitulah ya. Terima kasih. Baik, ya Mitra Bisnis, kami cukupkan dulu sampai di sini untuk Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.